Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وأغننا وارض عنا. Alhamdulillah, sahabat jemaah dikasih Allah, jemaah Masjid An-Nur RT 8 dalam bidang penyambungan, kita kembali mengucapkan tahmid alhamdulillah di pagi yang mulia ini atas nikmat Allah yang kita terima 24 jam siang malam petang dan pagi, terutama kalau di pagi hari nikmat berada di rumah Allah yang hanya sedikit manusia yang diberi Allah. Orang yang datang ke rumah Allah itu pemberian Allah, hidayah Allah, hadiah dan hidayah. Serta salawat dan salam untuk junjungan kita Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita masih bersama ayat yang dibincangkan kemarin. Ini bagian kedua, ayat 129 surat Al-Baqarah tentang doa Nabi Ibrahim. Berkat doa Nabi Ibrahim lah Rasulullah itu muncul. Hebatnya ya. Jadi berapa ratus tahun jaraknya. Jadi kita jangan pernah jemu berdoa, ya Allah, lahirkanlah dari keluarga ya Allah manusia yang bisa membangunkan umat ini ya Allah. Umat ini terpuruk ya Allah. Umat ini terbenam, perlu dibangunkan, perlu dibangkitkan ya Allah. Lahirkanlah kepada anak cucuku manusia yang bisa membangun agama ya Allah. Islam terjepit ya Allah, Islam tertindas ya Allah. Mungkin nanti dapat anak cucu apa? Mungkin keturunan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jangan pernah jemu berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya Pak ya. Ataupun doa Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat ayat 100, Rabbi hab li minas shalihin. Itu doa untuk keluarganya. Maka dengan berkat doa itu lahir Nabi Ismail. Dengan doa ayat 129 Al-Baqarah lahir Nabi Muhammad. Jadi ada dua doa ya. Ada dua doa. Doa dalam ayat 129 itu doa untuk Rasulullah. Doa ayat 100 surah As-Saffat, was-saffat yasaffa, doa untuk anak cucunya sendiri. Dengan berkat doa itulah lahirnya Nabi Ismail. Ini cerita ini terkait dengan korban nanti ini. Terkait dengan ibadat korban. Dah dapat Nabi Ismail, dah besar. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelihnya. Baru dibilangnya sama nama anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu tentang cerita korban. Kita balik pada cerita doa Nabi Ibrahim untuk Rasulullah. Inti doanya bangkitkan seorang nabi dari kalangan mereka. Satu. Kemudian tugasnya, message-nya. Message Nabi ini message setiap umat. Ayat yang terkait dengan Nabi, terkait dengan umat, kecuali ada ayat khusus. Itu kaidah usul fikih namanya itu ya. Menurut usul fikih,
khitab untuk Nabi, khitab untuk umat. Yang 3 ini termasuk juga umat di dalam. Kemarin sudah dibicarakan serba sedikit. Nomor 1, tilawah. Yatlu alaihim ayatik. Mesej tilawah. Rasulullah membacakan ayat kalamullah kepada umat. Kita mesti membaca. Dan kita mesti membacakan. Ayah mesti membacakan Quran sama anaknya. Kan beberapa hari yang lalu ada cerita Umar yang didatangi oleh seorang ayah. Ayahnya mengeluh. Seorang ayah mengeluh karena anaknya susah dibentuk. Anaknya keras kepala. Anaknya kepala batu. Datanglah seorang ayah mengadu kepada Umar. Tolong nasihati anakku ini. Nah, zaman dulu masalah keluarga ditangani oleh kepala negara. Zaman dulu masalah keluarga ditangani kepala negara. Khalifah yang menanganinya. Kita ingat lagi kan? Lalu Umar bin Khattab membimbing anak inilah. Mengasih anak ini kultum, pencerahan. Amak tu faham. Terbuka mindanya, terbuka fikirannya. Maaf Khalifah, Amirul Mukminin, saya ada satu pertanyaan. Iya silakan. Apa tanggung jawab ayah terhadap anak? Tadi saya sudah dengar pencerahan Khalifah tentang tugas saya terhadap ayah dan ibu saya. Sekarang saya mau tahu pula supaya didengar oleh ayahku di sini. Apa tugas ayah terhadap anak? Kata Umar ada 3. Ayantaqi ummah wa ayuhsin asmah wa ayu'allimahul kitab. Pertama, sebelum kawin dengan bakal ibu, bakal istri, pilih bibit unggul. Jangan salah benih, jangan salah tampang. 1. Yang kedua, kalau ada anak kasih nama yang baik. Kalau nama anak itu tidak ada maknanya, tukar. Walaupun pada sebutannya, kalau di dokumen mungkin tidak bisa ditukar lagi, susah, repot. Paling pulang panggilannya Abdurrahman, Abdurrahim. Yang ketiga, kata Umar, ayah wajib mengajar anaknya Al-Quran. Wa ayyu'allimahul kitab. Ini masuk pada tugas yang kedua ini. Wa yu'allimuhul kitab. Tugas pertama, tilawah, membaca. Ayah mesti baca Quran di rumah. Istri karena baca. Kalau bisa duduklah dengan keluarga di rumah 10 menit, 15 menit, setengah jam, pagi, sore. Tapi yang paling bagus kemarin kita bilang apa? Sebelum subuh. Kalau bapak dengan ibu duduk di rumah baca Quran sebelum subuh, aduh, waktu pintu langit terbuka itu Pak, bapak baca Quran, rahmat Allah akan melimpah-limpah di rumah itu. Kenapa banyak masalah di rumah tangga? Karena waktu pas pintu langit terbuka, bapak tutup dengan tidur. Bapak tutup dengan tidur. Bahasa Malaysia dengan mungkor lagi. Kalau bahasa Malaysia mendengkur. Apa bahasa Indonesianya? Hah? Ya? Apa? Sama. Ditutupnya dengan berdengkur, mungkor. Suami istri satu rumah, tidak ada yang membuka. Pintu langit sudah terbuka, tapi ditutupnya. Nauzubillah. Jadi perlu baca Quran, perlu taklim. Taklim nomor 1 Alkitab. Perlu belajar dan mengajar. Kalau bapak duduk di rumah atau anaknya sekolah di pondok atau anaknya sudah kuliah, anaknya bisa membimbing ayah dan ibunya. Duduk mereka di rumah, ayo ya kita baca ayat ini ya, mak, kita tadabburi sejenak. Orang yang mengajar orang lain, di samping kerumunan malaikat yang kita bilang kemarin ya, malaikat berkerumun ke sana.
ke rumah di mana orang itu duduk berhalaqah bersama ahli keluarga. Dalam sisi lain, orang yang mengajar orang lain mendapat curahan rahmat Allah, mendapat keampunan malaikat, dan doa semua penduduk langit, penduduk bumi mendoakannya. Termasuk katanya semut di darat, ikan di laut mendoakan orang yang mengajar kebaikan terhadap orang lain. Kenapa kita tidak menjadi satu di antaranya? Karena kita membimbing istri, kita membimbing keluarga. Ataupun kalau istrinya lebih berpotensi daripada suami, ada ya, ada istri lebih hebat. Ayolah kita duduk, maknya kita bacalah satu hadis, satu Quran, satu potong kata hikmah. Ini maksud taklim. Tazkiyah pertama tilawah ya. Tilawah kalau menurut tafsir Imam Ibnu Katsir ada di sini. Tafsir Imam Ibnu Katsir, tilawah itu antara lain maknanya mengikuti aturan yang ada dalam Quran. Ini ayat 121 nih suratul Baqarah. Sebelum ayat 129 ada ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Yatlunahu haqqa tilawatih. Orang yang diberikan kitab suci, yatlunahu, mereka membacanya dengan tilawah yang betul. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, apa maksud tilawah yang betul? Katanya tilawah itu diikut aturannya. Kemudian setiap kita membaca ayat ini garis besarnya ada dua. Garis besarnya lah ya. Ada ayat rahmat. Ada ayat tentang azab. Kalau ayat tentang rahmat kita mintalah. Contohnya di sini wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita bilang Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang jelasnya tugas kedua taklim. Tugas pertama tadi tilawah ya, yang ketiga taklim. Taklim mengajar. Macam mana dia bisa mengajar? Mesti belajar dulu. Kalau dia tidak ada maklumat, dia tidak tahu, macam mana dia ingin menyampaikan? Kata pepatah, faqidu syai' la yu'ti. Kalau dia tidak ada, macam mana dia ingin memberi? Mengajar itu memberi ya. Mengajar itu memberi, give. Dia mesti take dulu, take and give, memberi dan menerima. Baik. Yang ketiga, kita melompat yang ketiga ya. Yang ketiga, wa yuzakkihim. Ini tazkiyah namanya. Tazkiyah itu pembersihan. Kita mesti berusaha selalu membersihkan. Karena hari-hari hati kita ini kotor. Hari-hari terkait dengan dosa. Kita mesti membersihkan, bertobat kepada Allah. Tazkiyah namanya. Banyak doa terkait dengan tazkiyah ini ya. Di antara lain, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rasulullah SAW bila baca ayat dalam surah Asy-Syams yang terkait dengan ayat tazkiyah, spontan membaca doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Mendoa doa yang terkait dengan kesucian, pembersihan. Tetapi dalam segi bahasanya, tazkiyah itu maknanya ada 3. Ini uniknya bahasa Arab ya. Satu kata, sepatah perkataan, ada 3 maknanya. Hebat bahasa Arab ini. Jadi tidak bisa dengan pembersihan saja. Katanya maknanya at-taharah wan nama wasana. Kalau kita minta tazkiyah, satu maknanya bersih. Yang kedua, bila orang itu bersih, dia akan berkembang, meningkat. Orang beriman seharusnya meningkat. Karena di antara makna tazkiyah itu an-nama namanya, peningkatan. Tidak mungkin orang beriman jalan setempat. Tidak mungkin jalan setempat atau tak berjalan. Kata orang Mandailing apa? Aik lalu batu so.
Marulang tu masujid, telesoni do. Berarti air lalu batu so. Berarti tidak bergerak. Padahal makna tazkiyah itu antara lain an-nama, peningkatan, kemajuan. Makna ketiga al-thana, pujian. Orang itu kalau dia sudah bersih dan meningkat, dia akan terpuji. Manusia suka dengan dia. Malaikat di langit, Allah sendiri selalu menyebut-nyebutnya. Subhanallah. Jadi 3 ya. Wa yuzakkihim, tentang tazkiyah. Ayat tentang tazkiyah ini banyak sekali. Ayat tazkiyah yang paling penting dalam Quran yang disorot dalam surah Asy-Syams. Karena di sana tazkiyah itu dikaitkan dengan banyak sumpah. Nah, kalau kita belajar bahasa Al-Quran, dalam Quran kalau ada sumpah, nah, itu menunjukkan ayat itu sangat penting. Nah, sumpah yang terbanyak dalam Quran, sumpah dalam surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha, wal qamari iza talaha, wan nahari iza jallaha, wal laili iza yakshaha, was sama'i wa ma banaha, wal ardi wa ma taha, wa nafsin wa ma sawwaha. Ada kira-kira 10-11 sumpah. Baru nanti di belakang qad aflaha man zakkaha. Di sini Nabi membaca doa tadi, Allahumma anti nafsi taqwaha wa zakkiha. Ini makna tilawah tadi ya. Makna tilawah kalau jumpa ayat tentang doa, kita support dengan doa. Qad aflaha man zakkaha. Sukses orang yang bertazkiyah itu. Kenapa dia mau ke masjid? Dia dalam beberapa peringkat dia lebih bersih dari orang yang tidak ke masjid. Kenapa tak ke masjid? Kenapa tak pegang Quran? Dia belum bertazkiyah lagi. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang bertazkiyah itu. Sukses. Dia meningkat, dia bersih, dia meningkat dan dia terpuji pada sisi Allah. Wa qad khaba man dasa, ini lawannya. Qad aflaha tadi ayat 9, lawannya ayat 10. Wa qad khaba man dassaha. Aflaha lawannya khaba. Dassa lawannya zakka. Ini cantiknya Al-Quran. Ayat pendek, ini lawannya, ini lawannya. Qad aflaha man zakkaha. Sukses orang yang bertazkiyah. Penting bertazkiyah. Kalau dia tak tazkiyah, dia tidak akan sukses. Salat, tapi salatnya tidak pernah meningkat. Nauzubillah. Tidak pernah maju. Jadi tidak merasakan kemanisan salat karena tidak ada peningkatan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh sukses, beruntung, ngetop orang yang bertazkiyah. Wa qad khaba man dassaha. Rugi, hampa, gagal orang yang bertadzkiyah. Tadzkiyah belum masuk dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Tazkiyah diambilnya, tazkiyah tidak. Berarti tidak betul. Yang baik diambilnya, yang buruk dia tidak tahu. Tazkiyah lawannya tadzkiyah, zakka lawannya dassa. Subhanallah. Quran itu dia memegang ini banyak-banyak. Ini media tadzkiyah. Media yang mengotori. Bukan saja kotor lagi. Membawa penyakit. Bukan saja penyakit lagi. Racun yang membunuh. Virus yang kejam. Ada di sini. Ini kalamullah, media tazkiyah. Tak dipegangnya. Berarti hatinya hari-hari kotor. Usia sudah senja, pintu kubur sudah dekat, masih pegang ini lagi. Belum lagi pegang kitabullah. Teman sebaya sudah banyak yang diantar ke kubur. Hari-hari kita mendengar berita meninggal. Patutnya berusahalah membersihkan diri
dengan tazkiyah, dengan taubat. Orang itu kalau dia sudah tobat betul-betul, nah, ada ayat 70 kemarin surah Furqan, lembaran dosanya akan dihapus, akan dimasukkan di sana pahala yang banyak. Ini hebatnya Allah ya. Hebatnya Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang tuh kalau dia ingin bertazkiyah dia mesti tobat. Kalau dia tobat, lembaran dosanya akan dibersihkan. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Lembaran dosanya akan dihapus, akan dipadam, akan di-delete. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, akan dimasukkan hasanat di dalam. Banyak kisah-kisah orang yang sukses yang dulunya mereka terbenam dalam lembah kedosaan, akhirnya mereka tobat menjadi kekasih Allah. Namanya disebut-sebut. Mungkin jemaah ingat kisah yang ada dalam hadis sahih. Ini umat sebelum umat Muhammad yang membunuh mula-mula 99 orang. Kemudian dia gundah gulana. Ditanya seseorang, Pak, saya sudah 99 orang yang saya bunuh, Pak. Saya takut nih, macam mana caranya, Pak ya? Kasih jalan dong. Kata bapak itu, 99? Iya. Wah, itu sudah fatal itu. Sudah fatal itu. Sudah jalan buntu. Tidak bisa lagi. Dibunuhnya. Orang tadi, tempat dia bertanya. Genap jadi 100. Wah. Dia masih positif pikirannya. Macam mana lagi nih ya? Takkan tak ada jalan keluarnya. Ditanyanya sahabat-sahabatnya. Ini gunanya bersahabat ya. Ini guna bersahabat dengan orang yang baik. Pak, macam mana ya? Saya sudah 100 orang saya bunuh. Saya takut nih. Kasih dong jalan. Oh, enggak masalah. Bapak pergi jumpa orang alim sana, buya sana, kiai sana, tuan guru sana. Nanti ada pencerahan di sana tuh. Dia pergilah jumpa dengan tuan guru. Nak baik itu mesti dekat dengan ahli ilmu. Kalau jauh dengan ahli ilmu, bapak tuh dilayak iblis, dilayak setan. Kalau bapak dekat dengan ahli ilmu, bapak itu disukai malaikat, disukai Allah. Dilayak oleh malaikat, dijempol oleh malaikat kalau dekat dengan ahli ilmu. Ditanyanya, macam mana Buya? Dah 100 orang saya bunuh, saya takut nih. Oh, enggak masalah. Ada jalan keluarnya. Macam mana Buya? Bapak mesti pindah, mesti hijrah. Jangan tinggal di sini. Kampung bapak ini kampung orang-orang yang bobrok, orang-orang jahat. Tidak akan berubah bapak kalau tinggal di sini. Ada di sana perkampungan orang yang soleh. Bapak bergabunglah dengan komunitas itu. Carilah komunitas orang yang soleh. Ini pentingnya kawan ya. Bapak itu pun berangkat. Di tengah jalan sudah diintai oleh malaikat maut. Pendek ceritanya, meninggallah di tengah jalan. Meninggallah. Orang itu kalau meninggal dunia, kalau orangnya orang baik, ruhnya akan diambil alih oleh malaikat rahmat. Kalau orang yang jahat, ruhnya akan diambil alih oleh malaikat azab. Lalu datang dua-dua malaikat di situ. Malaikat rahmat datang, malaikat azab hadir. Malaikat rahmat, kenapa kau datang sini? Ini tugas saya. Ini penjahat ini. Dah 100 orang yang dibunuhnya. Iya betul. Tapi dia sudah taubat. Kasusnya sudah bersih. Dia tidak ada kasus lagi pada sisi Allah. Bertengkarlah dua malaikat. Datang malaikat ketiga pengadil. Kamu bersitegang urat leher di sini. Kenapa ini? Kenapa bertengkar? Ini masalahnya. Dia bilang ini tugas dia, ini tugas aku. Kata malaikat azab. Kata malaikat rahmat juga, ini bukan kerja dia, ini kerja saya ini. Ini kekasih Allah. Orang yang bertobat itu naik taraf menjadi kekasih Allah. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosanya, tidak ada dosanya bersih. Wat-taibu minadz-dzambi habibullah, habibur rahman. Oh, kalau itu masalahnya tidak masalah.
Tidak usah bersitegang orang leher. Kata malaikat yang ketiga, ukur saja jarak dari kampung dia berangkat sampai ke tempat meninggalnya, dari tempat meninggal sampai ke destinasi yang dia tuju. Nah, itu caranya nanti, solusinya. Kata pengadil, diukurlah. Nah, dalam hadis itu katanya lebih dekat sedikit ke tempat destinasi yang dia tuju tadi, maka dia dianggap kekasih Allah. Padahal baru dalam perjalanan, belum sampai lagi ya. Nah, begitu hebatnya Allah itu. Kita begitu ingin baik dengan Allah, Allah lagi ingin kita tuh jadi hamba yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.